Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agus Bimantoro, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2025, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2520227. Saya bertugas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Natuna. Pada video ini saya akan menampilkan praktek pembelajaran dengan materi kelangkaan pada fase E kelas 10. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semua siswa-siswi Madrasah Natuna kelas 10. Pagi. Sehat semua? Baik, sebelum saya mulai pembelajaran, coba tolong dicek sampah-sampahnya ada nggak di bawah meja. Udah bersih semua ya? Rapiannya coba tolong dicek. Sudah kopiannya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum mulai pembelajaran. Silakan ketua kelas. Siap, doa mulai. Risab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu ya. Ahmad Sadil, Hadir, Pak. Ahmad Nur Hidayat, Hadir, Pak. Alfian, Hadir, Pak. Andana Reja. Hadir, Pak. Ya. Sakit apa nih? Diare aja, Pak. Udah berapa hari? 2 hari. Erik Irawan, Hadir, Pak. sehat Erik? Sehat. Alhamdulillah. Dundani, Hadir, Pak. Madri Afrizal, Hadir, Pak. Muhammad Nur Wahid, Hadir, Pak. M Sabilul Huda, Hadir, Pak. Nar Pianda, Hadir. Raden, Hadir, Pak. Rama Sanjaya, Hadir, Pak. Randy Afrizal, Hadir, Pak. Cinta. Sakit, Pak. Ya. Ya, sakit, ya, Pak. Udah berapa hari Cinta nggak masuk nih? Baru kemarin, Pak. Sakit, Pak. Pentri Jumila, aktif juga. Resta Somelia, sehat Resta. Resti Marta Utami, Rizka Sanjaya, Hadir, Pak. Yoga Prasetyo. Hadir, Pak. Baik, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya pembelajaran, kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu nasional.
memimpin. Silakan duduk. Baik, sebelum kita masuk ke materi kelangkaan, ada yang ingat materi minggu kemarin mengenai kebutuhan dasar manusia? Ada yang tahu atau masih ingat materi minggu lalu tentang kebutuhan manusia itu ada berapa? Kebutuhan apa aja? Kebutuhan pokok ya, atau kebutuhan sehari-hari atau biasa disebut kebutuhan sehari-hari. Kemudian kebutuhan apa lagi? Kebutuhan apa lagi? Sudah hafal semua ya. Bilanya sekarang kita masuk seperti yang saya uraikan minggu lalu, kita masuk ke materi kelangkaan. Baik, misalkan baik ya, hari ini kita belajar mengenai materi kelangkaan. Jadi saya kasih contoh nih, misalkan kalian dikasih uang jajan satu orang itu 10.000. Kira-kira sebagai seorang pelajar yang ingin kalian belanjakan uang 10.000 itu apa kira-kira? Yang sesuai kebutuhan kalian. Misalkan saya kasih Sanjaya nih, kasih 10.000. Dia belanja apa tadi? Jai? Gorengan berapa? 2.000. Berarti sisa 8. 8.000 mau dibelanjain apa lagi? Air berapa? 2.000. Berarti masih ada sisa 6. 6.000 itu mau belanja apa lagi? Nasi untuk makan siang. Berapa? 1.000. Masih ada sisa? 1.000. Kira-kira kalian pakai buat apa? Air tadi udah 2.000 katanya. Permen. Mau ditabung atau mau beli
atau disedekahin? Biasa saja. Nanti kan nilainya ada. Jadi kebutuhan dan keinginan itu apa? Misalkan kita butuh nih, saya perlunya sebagai seorang pelajar dikasih uang. Saya pengennya banyak, tapi apa? Keterbatasan uang jajannya. Ya. Sama seperti nanti materi kelangkaan ya. Kalau minggu lalu kan kita kebutuhan materi yang sekarang tentang kelangkaan. Layar fokus itu ada materinya pengertian kelangkaan. Kalian lihat di situ ada gambar orang apa ini? Ambil Antri. Orang antri apa? Ada. Jadi pengertian kelangkaan itu ini saya ambil contoh. Di situ ada buat daftar barang-barang yang kalian perlukan. Lebih tepatnya sebagai seorang siswa. Coba ambil bukunya, kalian catat dulu barang-barang yang kalian perlukan. Kalian tulis kebutuhan kalian itu apa aja. Tulis saja apa kira-kira. Tuh, buat daftar barang-barang yang kalian perlukan. Dan kalau udah, coba kalian buka. Ada yang mau dompet sini? Kalian buka dompet coba. Ada yang mau dompet? Kira-kira sesuai nggak kebutuhan kalian dengan isi dompet kalian? Nah, sebutkan misalkan. Coba Wahid, apa kebutuhanmu yang kamu tulis di situ? Pena, Buku, pensil, penghapus. Berarti ada berapa kebutuhan? 4, 5. Kemudian uang yang kamu punya berapa? 10.000. 10.000. Kira-kira cukup nggak memenuhi belanja barang tadi? Maka di situ jadi banyaknya keinginan kalian, tapi uang yang ada di kantong kalian tidak cukup. Maka timbullah adanya apa tadi? Menghasilkan sifatnya kelangkaan. Ya. Sama seperti ini. Contoh kalau di gambar itu kan kelangkaan gas LPG. Jadi apa? Orang yang pengen masak atau ibu-ibu ini pengen masak, tapi gasnya kemudian kenapa timbulnya kelangkaan di sini? Timbulnya kelangkaan karena apa? Kalau materi sebelumnya apa? Apabila apa tadi?
jumlah kebutuhan dengan jumlah keinginan kita tidak sama, maka ya sama ini kelangkaan. Gas LPG sama kebutuhan ibu tidak mencukupi. Misalkan tabung gasnya cuma ada 100 tabung gas, tapi ibu-ibu yang antri berapa? 200. Berarti apa? Timbullah kelangkaan yang sifatnya apa? Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan, ini faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kelangkaan. Ada 5 faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Perbedaan letak geografis. Saya ambil contoh. Ya, oke. Kita di sini daerah apa? Ke Kalimantan. Kira-kira kalau musim utara atau musim angin, kalian yang terbiasa makan ikan apa? Ikan tongkol atau ikan apa? Ikan simbe. Nah, ikan selayang. Tapi karena cuaca buruk, ikannya jadi apa? Jadi langka. Ya. Nah, bapak nggak dapat air turun ke itu perbedaan letak geografis. Beda sama kalau misalkan di daerah lain. Kalau kita musim utaranya itu terjadi bulan apa? Desember sampai Januari. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Ini yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Menurut Thomas Robert Malthus, seorang ekonom asal Inggris, bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Ada yang bisa ngasih contoh? Misalkan pertumbuhan penduduk dengan produksi, jadi penduduk tingkat kelahiran dengan produksi. Misalkan, ini saya kasih contoh lagi yang paling sederhana. Misalkan desa Batubi, itu tingkat kelahirannya setiap tahun atau jumlah penduduknya itu 1000. Sementara lahan pertanian atau yang menghasilkan beras itu hanya 10 hektar. Kira-kira langka nggak berasnya? Itu dari faktor pertumbuhan penduduknya masih meningkat, sementara jumlah produksi itu tidak bertambah. Oke, baik. Sekarang saya minta kalian untuk membuat kelompok. Silakan, jatuh dulu. Di pos dulu. Udah belum? Kita mulai membuat kelompok tadi berdasarkan urutan ya, urutan absen. Sekarang sudah terbentuk kelompok, saya akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok ya. Tolong dibaca, diperhatikan perintahnya. Baik, setelah masing-masing kelompok menerima LKPD-nya, silakan diskusikan. Kemudian nanti akan ada, selesai kalian diskusikan, akan saya minta salah satu dari masing-masing kelompok untuk presentasi ke depan. Ya, mulai silakan.
Agus, cut dulu. Selesai diskusinya. Sebelum saya minta salah satu kelompok untuk tampil ke depan, biar untuk mencairkan suasana selesai kita diskusi, kita laksanakan ice breaking dulu ya. Saya minta salah satu siswa apa yang bersedia maju untuk ya Bapak dari teman kita. Nanti sebelum saya bilang, semuanya berdiri dulu. Baik, teman, ada permainan. Kalau saya bilang pagi sekali, kalau siang 2 kali, kalau malam jangan itu. Ya. Ingat dulunya kan? Ingat dulunya Pak. Kalau malam jangan ditipu. Kalau ada yang salah, terima kasih. Oke. Pagi, siang, malam, siang, pagi, siang, malam. Oke, kayaknya sudah bagus sekolah. Baiklah, terima kasih dari Erik karena udah mencairkan suasana. Baik, sekarang kita mulai untuk presentasi ke tahap berikutnya. Saya minta perwakilan dari salah satu siswa dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya persilakan dari kelompok 1 untuk maju ke depan perwakilan. Baik, setelah hasil diskusi tadi, saya minta untuk satu kelompok tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya persilahkan untuk kelompok 1 tampil ke depan. Yang lain silakan menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Yoga Prastio, Saya Muhammad Nur Wahid. saya Ahmad Nur Hidayat, Saya Ahmad Abdul Aristan. Saya Alfian. saya Muhammad Sabilul Huda. Baik, jadi apakah kelangkaan itu?
Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang bersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia sendiri adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan yang dapat berupa barang atau jasa. Jadi, kelangkaan dan kebutuhan manusia adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam ilmu ekonomi, di mana kelangkaan menjadi tantangan dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Kelangkaan terjadi karena dua faktor utama. Yang pertama, keterbatasan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi memiliki keterbatasan dalam jumlahnya. Dan yang kedua, manusia yang tidak terbatas. Manusia selalu memiliki keinginan dan kebutuhan yang terus bertambah, baik secara individu maupun kolektif. Kebutuhan manusia dapat diklarifikasikan dalam beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan tingkat kepentingannya. Kebutuhan primer, kebutuhan yang dasar mutlak harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itulah hasil diskusi kami. Jadi, apakah kalian ada yang ingin bertanya? Ya. Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Gunawan. Saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya. Kemungkinan pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, permasalahan apa yang terjadi pada artikel yang kalian bahas? Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut? Dan terima kasih. Baik. Saya menjawab dari kelompok 1. Kami ulang lagi pertanyaannya. Jelas tak pertanyaannya dari kelompok 1? jelas Pak. Jelas. Kalau jelas, boleh dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang pertama. Permasalahan apa yang terjadi pada artikel di atas tadi kan? Ya. Jadi permasalahan yang terjadi adalah terjadinya kelangkaan bahan baku pakan ternak yang menyebabkan harga telur ayam naik. Kelangkaan ini berdampak pada naiknya biaya produksi sehingga harga jual di pasaran meningkat dan masyarakat sulit mendapatkan telur dengan harga terjangkau. Dan yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut tadi kan? Ya. Jadi dampak dari kelangkaan bahan baku pakan ternak adalah harga ayam telur naik, sehingga produsen atau peternak mengalami kenaikan biaya produksi dan konsumen atau masyarakat terbebani karena harga telur lebih mahal dan daya beli menurun. Dan yang terakhir, pemerintah perlu melakukan intervensi agar pasokan stabil dan harga kembali terjangkau. Baik, itulah jawaban tadi. Ya. Paham? Apa? Baik, kita berikan waktu dulu. Mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok yang lain? Terima kasih. Kita sekali lagi kasih aplaus untuk kelompok. Sekian dari kami, Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya minta masih ada satu kelompok lagi untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 mana? Silakan kelompok 2 maju ke depan. Atau biar semangat dia dulu mana? Itu berarti gaya kelompok 2 Randy kan.
Semangat. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum Yang lain menyimak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Adi Adriansyah. Ya, Randy Afrizal. Saya Ayu, saya Estetika Dimasara. Hubungan kelangkaan dan kebutuhan manusia. Karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya terbatas, maka muncul masalah kelangkaan. Hal ini memaksa manusia untuk membuat pilihan dan keputusan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ekonomi mempelajari bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang langka untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang tidak terbatas. Contoh kelangkaan. Kelangkaan sumber daya alam seperti air bersih, minyak bumi, atau lahan pertanian. Kelangkaan tenaga kerja terampil di sektor tertentu. Kelangkaan barang-barang tertentu akibat gangguan pasokan atau bencana alam. Cara mengatasi kelangkaan. Beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan adalah efisiensi penggunaan sumber daya, menggunakan sumber daya secara lebih efektif, dan mengurangi pemborosan. Pengembangan teknologi, menciptakan teknologi baru yang memungkinkan produksi lebih efisien atau penggunaan sumber daya alternatif. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, melakukan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestariannya untuk masa depan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja agar lebih produktif. Penyusunan skala prioritas, memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak dan penting. Kerjasama dan gotong royong, bekerja sama untuk mengatasi kelangkaan dan memenuhi kebutuhan bersama. Itu saja hasil kerja kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, dari kelompok mana perkenalkan dirinya. Baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sanjaya. Izinkan saya bertanya dari kelompok 3. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Baik, terima kasih. Baiklah, saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Sanjaya. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut, bukan? Di sini, cara mengatasi kelangkaan bahan baku pakan ternak yang menyebabkan harga telur naik antara lain. Yang pertama ada pemerintah melakukan pengawasan distribusi dan memastikan ketersediaan bahan baku pakan. Ya, yang kedua adalah mencari alternatif bahan pakan lokal agar tidak terlalu bergantung pada impor. Yang ketiga, subsidi atau bantuan harga dari pemerintah untuk menekan biaya produksi peternak. Keempat, efisiensi produksi oleh peternak dengan penggunaan teknologi dan manajemen pakan yang lebih baik. Kerjasama antara peternak dan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mungkin jawaban saya memuaskan. Ya. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok yang lain. Tidak. Cukup. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Baik, setelah kita sama-sama diskusi, kemudian kita presentasikan masing-masing kelompok ke depan, maka dapat apa? Dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran pada hari ini mengenai bab kelangkaan itu adalah kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang tidak terbatas, ya. Jadi kebutuhan dan keinginan kalian itu berbeda. Ya, kalian perlu ini, perlu. Jadi kebutuhan itu harus terpenuhi. Kalau keinginan belum tentu terpenuhi. Misalkan ingin itu belum. Kalau uangnya nggak cukup tadi, pembelajaran awal tadi, kalau uangnya nggak cukup ya berarti keinginannya tidak terpenuhi. Tapi ya kalau namanya kebutuhan, apalagi kebutuhan apa? Kebutuhan pokok, nah, itu wajib dipenuhi. Kalau kita nggak makan gimana? Lapar. Pertama lapar, sakit, sampai yang paling parah iya ya. Jadi kelangkaan dan kebutuhan manusia itu ada dua konsep yang saling berkaitan dalam ilmu ekonomi. Di masa di mana kelangkaan menjadi tantangan dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Kelangkaan terjadi, kalau kalian pelajari tadi, terjadi karena apa? Karena kurangnya produksi. ya, kurangnya produksi sumber daya atau apa? Kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Kemudian berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, jadi kalian dikasih uang, mana dulu yang penting itu sebagai seorang pelajar? Apakah beli gorengan atau beli apa aja? Beli gorengan atau beli? Nah, udah bisa membedakan mana kebutuhan, mana. Baik, sampai sini sebelum saya akhiri, ada pertanyaan terakhir? Ya. Berarti materi pada hari ini mengenai kelangkaan sudah dipahami semua. Nah, untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan minggu depan nanti kita membahas tentang bab 2 itu materinya ini ya, kasih materinya. Baik, untuk pembelajaran minggu depan atau berikutnya nanti kita bahas tentang permasalahan ekonomi, ya. Permasalahan ekonomi itu nanti bermacam-macam, mulai dari permasalahan ekonomi makro, mikro, ya. Baik, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang jelas. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, kita kembali ke rumah masing-masing. Saya minta untuk salah satu siswa kembali memimpin doa untuk pulang. Dan minta ketua kelasnya Siap, berdoa mulai. ulang. Cut dulu. Baik, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing,
untuk keselamatan kita kembali pulang, saya minta salah satu siswa atau ketua kelasnya untuk memimpin doa pulang. Silakan. Siap, berdoa mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semua siswa-siswi Madrasah Taruna kelas 10. Pagi. Sehat semua? Baik, sebelum saya mulai pembelajaran, coba tolong dicek sampah-sampahnya. Ada nggak di bawah meja? Oke, udah bersih semua ya? Rapiannya coba tolong dicek. Dasinya, kopiannya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum mulai pembelajaran. Silakan ketua kelas. Siap, berdoa mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu ya. Ahmad Sadil, Hadir, Pak. Ahmad Nur Hidayat, Hadir, Pak. Alfian, Hadir, Pak. Andana Reja. Hadir, Pak. Ya. Sakit apa nih? Diare Pak. Udah berapa hari? 2 hari. Erik Irawan, Hadir, Pak. sehat Erik? Sehat. Alhamdulillah. Dundani, Hadir, Pak. Madri Afrizal, Hadir, Pak. Muhammad Nur Wahid, Hadir, Pak. M. Sabilul Huda, Hadir, Pak. Nal Pianda, Hadir. Raden, Hadir, Pak. Rama Sanjaya, Hadir, Pak. Randy Afrizal, Hadir, Pak. Cinta. Hadir, Pak. Ya. Ya, sakit ya, Pak. Udah berapa hari Cinta nggak masuk nih? Baru kemarin, Pak. Hadir, Pak. Pentri Jumila, aktif juga. Resta Somelia, sehat Resta. Resti Marta Utami, Rizka, Sanjaya, Hadir, Pak. Yoga Prasetyo, Hadir, Pak.
Baik, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya pelajaran, kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu nasional. Memimpin Baik, sebelum kita masuk ke materi kelangkaan, ada yang ingat materi minggu kemarin mengenai kebutuhan dasar manusia? Ada yang tahu atau masih ingat materi minggu lalu tentang kebutuhan manusia itu ada berapa? Kebutuhan apa aja? Kebutuhan pokok ya, atau kebutuhan sehari-hari atau biasa disebut kebutuhan sehari-hari. Kemudian kebutuhan apa lagi? Kebutuhan apa lagi? Dan sudah hafal semua ya. Bilanya sekarang kita masuk seperti yang saya uraikan minggu lalu, kita masuk ke materi kelangkaan. Baik, misalkan baik ya, hari ini kita belajar mengenai materi kelangkaan. Jadi saya kasih contoh nih, misalkan kalian dikasih uang jajan satu orang itu 10.000. Kira-kira sebagai seorang pelajar yang ingin kalian belanjakan uang 10.000 itu apa kira-kira? Yang sesuai kebutuhan kalian. Misalkan saya kasih Sanjaya nih, kasih 10.000. Dia belanja apa tadi? Jai? Gorengan berapa? 2.000. Berarti sisa 8. 8.000 mau dibelanjain apa lagi? Air berapa? 2.000. Berarti masih ada sisa 6.000 itu mau belanja apa lagi? Nasi.
untuk makan siang. Berapa? 5.000. Masih ada sisa? 1.000. Kira-kira kalian pakai buat apa? Air. Air tadi udah 2.000 katanya. Permen. Mau ditabung atau mau beli atau disedekahin? Nanti kan nilainya ada. Jadi kebutuhan dan keinginan itu apa? Misalkan kita butuh nih, saya perlunya sebagai seorang pelajar dikasih uang. Saya pengennya banyak, tapi apa? Keterbatasan uang jajannya. Ya. Sama seperti nanti materi kelangkaan ya. Kalau minggu lalu kan kita kebutuhan materi yang sekarang tentang kelangkaan. Layar yang fokus itu ada materinya pengertian kelangkaan. Kalian lihat di situ ada gambar orang apa ini? Antri. Orang antri apa? Jadi pengertian kelangkaan itu ini saya ambil contoh. Di situ ada buat daftar barang-barang yang kalian perlukan. Lebih tepatnya sebagai seorang siswa. Coba ambil bukunya, kalian catat dulu barang-barang yang kalian perlukan. Kalian tulis kebutuhan kalian itu apa aja. Tulis saja apa kira-kira. Tuh, buat daftar barang-barang yang kalian perlukan. Nah, kalau udah, coba kalian buka. Ada yang mau dompet sini? Kalian buka dompet coba. Ada yang mau dompet? Kira-kira sesuai nggak kebutuhan kalian dengan isi dompet kalian? Nah, sebutkan misalkan. Coba Wahid, apa kebutuhanmu yang kamu tulis di situ? Pena, buku, pensil, penghapus. Berarti ada berapa kebutuhan? 4, 5. Kemudian uang yang kamu punya berapa? 10.000. Kira-kira cukup nggak memenuhi belanja barang tadi? Maka di situ jadi banyaknya keinginan kalian, tapi uang yang ada di kantong kalian tidak cukup. Maka timbullah adanya apa tadi? Menghasilkan sifatnya kelangkaan. Ya. Sama seperti ini. Contoh kalau di gambar itu kan kelangkaan gas LPG. Jadi apa? Orang yang pengen masak atau ibu-ibu ini pengen masak, tapi gasnya
Kemudian kenapa timbulnya kelangkaan di sini? Timbulnya kelangkaan karena apa? Kalau materi sebelumnya apa? Apabila apa tadi? Jumlah kebutuhan dengan jumlah keinginan kita tidak sama, maka ya sama ini kelangkaan. Gas LPG sama kebutuhan ibu-ibu tidak mencukupi. Misalkan tabung gasnya cuma ada 100 tabung gas, tapi ibu-ibu yang antri berapa? 200. Berarti apa? Timbullah kelangkaan yang sifatnya apa? Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan, ini faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kelangkaan. Ada 5 faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Perbedaan letak geografis. Saya ambil contoh. Ya, oke. Kita di sini daerah apa? Kalimantan. Kira-kira kalau musim utara atau musim angin, kalian yang terbiasa makan ikan apa? Ikan tongkol atau ikan apa? Ikan simbe. Nah, ikan selayang. Tapi karena cuaca buruk, ikannya jadi apa? Jadilah Ya. Nah, bapak nggak dapat air turun ke laut. Itu perbedaan letak geografis. Beda sama kalau misalkan di daerah lain. Kalau kita musim utaranya itu terjadi bulan apa? Desember sampai Januari. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Ini yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Menurut Thomas Robert Matthews, seorang ekonom asal Inggris, bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Ada yang bisa ngasih contoh? Misalkan pertumbuhan penduduk dengan produksi, jadi penduduk tingkat kelahiran dengan produksi. Misalkan, nih saya kasih contoh lagi yang paling sederhana. Misalkan desa Batubi, itu tingkat kelahirannya setiap tahun atau jumlah penduduknya itu 1000. Sementara lahan pertanian atau yang menghasilkan beras itu hanya 10 hektar. Kira-kira langka nggak berasnya? Itu dari faktor pertumbuhan penduduknya masih meningkat, sementara jumlah produksi itu tidak bertambah. Oke, baik. Sekarang saya minta kalian untuk membuat kelompok. Silakan, jatuh dulu. Kita mulai membuat kelompok tadi berdasarkan urutan ya, urutan absen. Sekarang sudah terbentuk kelompok, saya akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok ya. Tolong dibaca, diperhatikan perintahnya. Baik, setelah masing-masing kelompok menerima LKPD-nya, silakan diskusikan
Kemudian nanti akan ada selesai kalian diskusikan, akan saya minta salah satu dari masing-masing kelompok untuk presentasi ke depan. Ya, mulai silakan. Selesai diskusinya. Sebelum saya minta salah satu kelompok untuk tampil ke depan, biar untuk mencairkan suasana selesai kita diskusi, kita laksanakan ice breaking dulu ya. Saya minta salah satu siswa apa yang bersedia maju untuk ya Bapak dari teman kita. Nanti sebelum saya bilang, semuanya berdiri dulu. Baik, teman-teman, ada permainan. Kalau saya bilang pagi, tepuk sekali. Kalau siang, 2 kali. Kalau malam, jangan ditepuk. Ya. Ingat dulunya ya, ingat dulunya Pak. Kalau malam, jangan ditepuk. Kalau ada yang salah, terima kasih. Oke. Pagi, siang, malam, siang, pagi, siang, malam. Oke, kayaknya sudah selesai. Baiklah, terima kasih dari Erik karena sudah mencairkan suasana. Baik, sekarang kita mulai untuk presentasi ke tahap berikutnya. Saya minta perwakilan dari salah satu siswa dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya persilakan dari kelompok 1 untuk maju ke depan perwakilan. Baik, setelah hasil diskusi tadi, saya minta untuk satu kelompok tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya persilakan untuk kelompok 1 tampil ke depan. Yang lain silakan menyimak ya.
hasil diskusi kami. Saya Yoga Prasetyo, Saya Muhammad Nur Wahid. Saya Ahmad Nur Hidayat. Saya Ahmad Abdul Arisan. Saya Alfian. Saya Muhammad Sabirul Huda. Baik, jadi apakah kelangkaan itu? Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang bersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia sendiri adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan yang dapat berupa barang atau jasa. Jadi, kelangkaan dan kebutuhan manusia adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam ilmu ekonomi, di mana kelangkaan menjadi tantangan dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Kelangkaan terjadi karena dua faktor utama. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi memiliki keterbatasan dalam jumlahnya. Dan yang kedua, manusia yang tidak terbatas. Manusia selalu memiliki keinginan dan kebutuhan yang terus bertambah, baik secara individu maupun kolektif. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dapat diklarifikasikan dalam beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan tingkat kepentingannya. Kebutuhan primer, kebutuhan yang dasar mutlak harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itulah hasil diskusi kami. Jadi, apakah kalian ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ed Kirawan. Saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya. Kemungkinan pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, permasalahan apa yang terjadi pada artikel yang kalian bahas? Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut? Dan terima kasih. Baik. Saya mau jawab dari kelompok 1. Atau diulang lagi pertanyaannya? Jelas tak pertanyaannya dari kelompok 1? jelas Pak? Kalau jelas, boleh dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang pertama. Permasalahan apa yang terjadi pada artikel di atas tadi kan? Ya. Jadi permasalahan yang terjadi adalah terjadinya kelangkaan bahan baku pakan ternak yang menyebabkan harga telur ayam naik. Kelangkaan ini berdampak pada naiknya biaya produksi sehingga harga jual di pasaran meningkat dan masyarakat sulit mendapatkan telur dengan harga terjangkau. Dan yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut tadi kan? Ya. Jadi dampak dari kelangkaan bahan baku pakan ternak adalah harga ayam telur naik, sehingga produsen atau peternak mengalami kenaikan biaya produksi dan konsumen atau masyarakat terbebani karena harga telur lebih mahal dan daya beli menurun. Dan yang terakhir, pemerintah perlu melakukan intervensi agar pasokan stabil dan harga kembali terjangkau. Baik, itulah jawaban tadi. Ya. Paham? Apa? Baik, kita berikan aplaus dulu. Mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok yang lain? Dan cuma. Terima kasih. Kita sekali lagi kasih aplaus untuk kelompok. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya minta masih ada satu kelompok lagi untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 mana? Silakan kelompok 2 maju ke depan. Atau biar semangat ya dulu, gimana?
Pimpin Randy gaya kelompok dua. Randy kan. Semangat. Assalamualaikum Yang lain menyimak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Adi Adriansyah. Saya Randy Afrizal. Saya Ayu, saya Rizky Ganti Masalah. Hubungan kelangkaan dan kebutuhan manusia. Karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya terbatas, maka muncul masalah kelangkaan. Hal ini memaksa manusia untuk membuat pilihan dan keputusan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ekonomi mempelajari bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang langka untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang tidak terbatas. Contoh kelangkaan. Kelangkaan sumber daya alam seperti air bersih, minyak bumi, atau lahan pertanian. Kelangkaan tenaga kerja terampil di sektor tertentu. Kelangkaan barang-barang tertentu akibat gangguan pasokan atau bencana alam. Cara mengatasi kelangkaan. Beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan adalah efisiensi penggunaan sumber daya, menggunakan sumber daya secara lebih efektif, dan mengurangi pemborosan. Pengembangan teknologi, menciptakan teknologi baru yang memungkinkan produksi lebih efisien atau penggunaan sumber daya alternatif. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, melakukan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestariannya untuk masa depan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja agar lebih produktif. Penyusunan skala prioritas, memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak dan penting. Kerjasama dan gotong royong, bekerja sama untuk mengatasi kelangkaan dan memenuhi kebutuhan bersama. Itu saja hasil kerja kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, dari kelompok mana perkenalkan dirinya. Baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sanjaya. Izinkan saya bertanya dari kelompok 3. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Baik, terima kasih. Baiklah, saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Sanjaya. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut, bukan? Di sini, cara mengatasi kelangkaan bahan baku pakan ternak yang menyebabkan harga telur naik antara lain. Yang pertama ada pemerintah melakukan pengawasan distribusi dan memastikan ketersediaan bahan baku pakan. Ya, yang kedua ada mencari alternatif bahan pakan lokal agar tidak terlalu bergantung pada impor. Yang ketiga, subsidi atau bantuan harga dari pemerintah untuk menekan biaya produksi peternak. Keempat, efisiensi produksi oleh peternak dengan penggunaan teknologi dan manajemen pakan yang lebih baik. Kerjasama antara peternak dan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Mungkin jawaban saya memuaskan, ya. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok yang lain. Tidak. Pak.
sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok anak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita sama-sama diskusi, kemudian kita presentasikan masing-masing kelompok ke depan, maka dapat apa? Dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran pada hari ini mengenai bab kelangkaan itu adalah kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang tidak terbatas, ya. Jadi kebutuhan dan keinginan kalian itu berbeda. Ya, kalian perlu ini, perlu. Jadi kebutuhan itu harus terpenuhi. Kalau keinginan belum tentu terpenuhi. Misalkan ini itu belum. Kalau uangnya nggak cukup tadi, pembelajaran awal tadi, kalau uangnya nggak cukup ya berarti keinginannya tidak terpenuhi. Tapi ya kalau namanya kebutuhan, apalagi kebutuhan apa? Kebutuhan pokok, itu wajib dipenuhi. Kalau kita nggak makan gimana? Lapar, pertama lapar, sakit, sampai yang paling parah iya ya. Jadi kelangkaan dan kebutuhan manusia itu ada dua konsep yang saling berkaitan dalam ilmu ekonomi. Di masa di mana kelangkaan menjadi tantangan dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Kelangkaan terjadi, kalau kalian pelajari tadi, terjadi karena apa? Karena Kurangnya produksi. ya, kurangnya sumber daya atau apa? Kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Kemudian berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, jadi kalian dikasih uang, mana dulu yang penting itu sebagai seorang pelajar? Apakah beli gorengan atau beli apa aja? Beli gorengan atau beli? Nah, udah bisa membedakan mana kebutuhan, mana. Baik, sampai sini sebelum saya akhiri, ada pertanyaan terakhir? Berarti materi pada hari ini mengenai kelangkaan sudah dipahami semua. Nah, untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan depan nanti kita membahas tentang bab 2 itu materinya ini ya, kasih materinya. Berikan dulu. Baik, untuk pembelajaran minggu depan atau berikutnya nanti kita bahas tentang permasalahan ekonomi, ya. Permasalahan ekonomi itu nanti bermacam-macam, mulai dari permasalahan ekonomi makro, mikro, ya. Baik, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang jelas. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, kita kembali ke rumah masing-masing. Saya minta untuk salah satu siswa kembali memimpin doa untuk pulang. Saya minta ketua kelasnya. Ya, benar.
Berdoa mulai. Ulang. Cut dulu. Baik, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing untuk keselamatan kita kembali pulang, saya minta salah satu siswa atau ketua kelasnya untuk memimpin doa pulang. Silakan. Siap, berdoa mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.